Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa melipat gandakan kenikmatannya bagi kita sekalian dan kita mendapatkan bimbingan hidayah di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, di atas dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari para ikhwan dan akhwat, sejenak kita menekuni dan memahami bersama akan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, dimulai dari ayat 149 hingga ayat 152. Ayat yang 149, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati, mematuhi orang-orang yang kafir, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka akan mengembalikan kamu semuanya ke belakang. Artinya memurtadkan kamu dari Islam ini, mengembalikan kepada ajaran orang-orang jahiliyah atau ajaran nenek moyang kalian. Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat ini masih berkaitan dengan serangkaian ayat-ayat yang mengkisahkan tentang terjadinya perang Uhud ya, pada tahun ketiga Hijriah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang akibat dari
memaksiati Rasul, memaksiati Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kaum muslimin itu di awal sudah mengalami kemenangan. Kemudian karena sebagian dengan sebagian berbeda dalam hal mensikapi amanat, maka terjadilah kekalahan bagi kaum muslimin pada saat itu. Lebih jelasnya di sini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam beberapa ayat setelah ini. Jadi mematuhi orang-orang yang kafir yang dimasukkan di ayat yang 149 tadi para ikhwan dan akhwat adalah sejak awal bahwa sebagian dari pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW mereka sudah tidak berangkat atau gagal berangkat untuk memperkuat pasukan yang sudah disiapkan itu. Kurang lebih 300 orang keluar dari pasukan karena mereka lebih memilih dunia daripada memilih kesenangan atau kejayaan akhirat. Kemudian ayat berikutnya ayat 150 para ikhwan, balillahu maulakum, bahkan atau akan tetapi Allah adalah pelindung, pemimpin bagi kalian sesungguhnya. Artinya ayat ini membantah tentang keyakinan orang tentang penguat ataupun yang memberikan jaminan kehidupan yang baik itu adalah dari kalangan kafir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan orang-orang beriman yang bisa memahami ini, balillahu maulakum. Bahkan sesungguhnya Allah itulah yang menjadi pelindung dan penolong, pemimpin untuk kalian yang sebenarnya. Wa huwa khairun nasirin, dan dia Allah itu sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Jadi dari hal ayat 150 ini para ikhwan akhwat, sebahagian yang keropos keimanannya tadi mendapatkan teguran keras ya dengan turunnya ayat ini. Ya, sementara yang memilih berjihad berjuang bersama Rasulullah SAW tentu semakin menambah keimanan mereka. Kemudian sampai kepada ayat yang ke-151 para ikhwan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kelak kami akan memasukkan di dalam hati-hati orang-orang kafir itu adalah rasa takut, ketakutan yang sangat, ar-ru'ba. Bima asyraku billahi, disebabkan karena orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi sultana. Kemusyrikan itu adalah apa yang tidak pernah Allah turunkan kepada mereka itu keterangan-keterangan yang jelas. Jadi mereka semata-mata melakukannya karena terdorong oleh hawa nafsu mereka dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang mereka yang telah menyembah berhala, yang hidup mereka selalu diliputi oleh kehidupan pagan. Ya, kata lain daripada syirik itu dalam bahasa yang juga orang kenal dengan istilah paganisme. Jadi selain menyembah kepada Allah SWT, selain beribadah kepada Allah SWT, mereka juga menyembah atau mengibadati selain Allah yang diyakininya sebagai Tuhan-Tuhan yang lain. Nauzubillah min dzalik.
Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka nanti adalah api neraka. Tempat kembali mereka maksudnya adalah tempat yang akan dihuni mereka di akhirat kelak adalah neraka. Karena sebagaimana yang kita sudah sama-sama maklum bahwa bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang-orang yang kafir, mereka akan menghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Tentang orang-orang beriman tentu sudah sama-sama kita baca di dalam salah satu ayat Al-Qur'an di suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, mereka akan masuk dalam surga atau Jannatul Firdausi, surga yang bernama Jannatul Firdaus. Bagaimana mereka dalamnya? La yabghuna anha hiwala. Mereka itu tidak mau bergeser atau keluar dari Jannatul Firdaus itu, walaupun sesaat ibaratnya. Tidak mau. Sebagaimana di dunia ini orang seperti apapun istana dan kenikmatan yang dia rasakan dalam rumahnya, mereka tentu tidak betah ada berlama-lama dalam rumah, kecuali ingin keluar, ingin bepergian, ingin bahasa orang ingin pesiar, ingin kemana-mana. Tapi kalau dalam surga Jannatul Firdaus itu la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau keluar daripada itu. Sedangkan orang-orang yang kafir ini disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahumun nar, tempat kembali, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa bi'sa maswa zalimin, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi yang dimaksud orang zalim di sini adalah orang yang kafir bersama nanti dengan orang-orang munafik. Arti zalim ini adalah orang yang menganiaya diri. Makna daripada aniaya ini adalah sudah ada petunjuk yang benar, mereka masih mencari petunjuk lain sehingga menjadikan mereka sesat dalam kehidupannya. Para ikhwan, kita masuki pada ayat yang ke-152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh telah benar janji Allah kepada kamu semua. Idh tahussunahum bi'idnih, ketika memberikan kemenangan di awal daripada perang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan, sebagaimana tadi atau ayat sebelumnya, ketika Rasulullah SAW di awal peperangan atau perang Uhud itu, para ikhwan, masih dalam kondisi yang patuh dan taat pada amanat. Masing-masing pos sudah ditempatkan pasukan-pasukan yang sudah Rasulullah SAW tunjuk. Pasukan pedang posnya di sini, pasukan yang
kavaleri atau yang naik kuda ya. Ada di sini misalkan ditunjuki oleh beliau. Ada satu pasukan yang harus berada di tempat yang lebih tinggi, yaitu pasukan pemanah para ikhwan dan akhwat. Ketika awal peperangan ini terjadi, pasukan yang Ahzab atau pasukan yang gabungan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang datang dari Makkah dan bergabung dengan pasukan-pasukan kafir lain yang sepanjang jalan yang menuju kepada kota Madinah, itu para ikhwan dan akhwat. Jadi karena masih dalam soliditas yang tinggi, kompak istilahnya, dan patuh kepada amanat Rasulullah SAW, jadi pasukan orang-orang kafir itu tidak berani mendekat karena melihat di atas tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, di atas sebuah bukit, maka mereka takut untuk bertindak lebih jauh untuk maju ke dalam. Sementara pasukan-pasukan yang sudah siap di bawah berhasil untuk membunuh, ya. Sebagaimana di awal ayat ini disebutkan irtahussunahum biizni, ketika kamu itu membunuh mereka dengan izinnya. Jadi berarti dengan banyaknya pasukan musuh yang terbunuh, maka apa yang difirmankan Allah SWT adalah merupakan kalimat yang benar. Ini bukan hasil kesimpulan siapapun ya, bahwa kemenangan sudah diraih oleh pihak kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat ya. Nah, kemudian lanjutan ayat ini, hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amr, sehingga ketika terjadi ya, perselisihan ya di antara kalian dalam urusan itu, ketika berbeda-beda ya, mereka mengambil keputusan dalam urusan itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan hal kedua adalah ketika kamu memaksiati akan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bertindak atau bersikap mengambil putusan yang berbeda-beda? Yang dimaksud di sini adalah sebahagian mereka itu karena sudah melihat kemenangan, ghanimah depan mata, ya, harta rampasan sudah banyak ditinggalkan oleh pasukan. Sebagian mereka pasukan orang kafir melarikan diri, sebagian yang lain sudah terbunuh, sudah meninggal dunia. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ketika setelah ya kalian melihat ma tuhibbun, apa-apa yang kalian sukai, apa-apa yang kalian cintai. Dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud apa-apa yang kalian cintai itu adalah harta benda duniawi. Jadi harta rampasan atau berupa ghanimah itu ya, para ikhwan dan akhwat sekalian ya. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kamu ada sebagian yang mencintai dunia,
dan sebagian lagi di antara kamu ada yang mencintai akhirat. Jadi disinilah letak permasalahannya para ikhwan dan akhwat. Mulai terjadi apa istilahnya krusialnya ya, terjadi yang namanya perbedaan pendapat antara pasukan panah tadi. Sebagian bersikeras ingin turun untuk mengumpulkan harta ghanimah yang ditinggal lari oleh pihak pasukan musuh dan ditinggal oleh yang sudah mati, namun sebagian tetap bertahan di atas dengan meyakini bahwasanya menjaga amanah yang telah diamanatkan oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada membidik harta benda dunia yang disebut ghanimah itu para ikhwan dan akhwat. Maka kalimatnya minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian di antara kamu ada yang menginginkan, yang menyukai harta benda dunia, dan sebagian lagi di antara kamu ada yang menyukai akhirat. Artinya ini keputusan yang membawa dampak yang serius ya. Dampaknya apa? Yang tadi oleh Allah SWT sudah dinyatakan bahwa sesungguhnya muslimin pada saat perang Uhud itu Allah sudah tunaikan janjinya akan memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Namun dalam hal ini kenapa menjadi kalah ya para ikhwan dan akhwat? Itu karena faktor utama adalah memaksiati Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita dapat pelajaran para ikhwan ya, bahwa perjuangan dari umat Islam sejagat raya ini adalah berawal dari mentaati akan Allah, Rasulnya dan ulil amri, sehingga terjadilah wujud atau dampak yang baik bagi kehidupan generasi terdahulu, sehingga menyebarlah Islam ke seantero alam ini. Dengan kalimat lain bahwasanya masih kokoh kehidupan yang berkepemimpinan pada masa Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Itu kepemimpinan yang terbaik di atas muka bumi Allah SWT ini. Jadi kepemimpinan nubuwah. Kemudian masa selanjutnya adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, fase yang pertama, berlangsung 30 tahun lamanya. Fase kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ini memberikan dampak yang besar pula bagi dakwah Islam di seantero alam para ikhwan. Kemudian selanjutnya berlakulah kepemimpinan Mulkan yang sudah terjadi beratus-ratus tahun lamanya hingga sampailah kepada masa kita sekarang ini. Jadi manakala umat Islam tidak berpikir untuk segera kembali mentaati apa yang diamanat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang kami sampaikan di awal. Ketika terjadi krisis dalam kepemimpinan umat Islam, ya kan? Ketika para sahabat saat itu bertanya, apa yang engkau amarkan, perintahkan pada kami bila kami jumpai masa krisis itu?
artinya masa di mana bercampurnya hak dengan batil sudah tidak bisa dielakkan, masa dakhon, ya, abu-abu ibaratnya. Jadi tidak bisa orang melihat jelas mana putih, mana hitam, karena sudah tercampur bau. Maka Rasulullah SAW memberikan amanat jelas, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sunnah yang diterapkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin berdasarkan contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian di atasnya dengan gigi geraham kalian. Jadi tolong diperhatikan nih para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa ini solusi agar jangan sampai muslimin mengalami nasib sebagaimana yang diungkap terkait dengan perang Uhud ini. Sudah ibaratnya menang umat Islam, tapi lantaran syaratnya harus mutlak kemenangan itu dilanggar oleh mereka, maka pada akhirnya menjadi kekalahan yang sifatnya menjadi pelajaran ya bagi umat Islam. Maka ini harus kita ambil sebagai pelajaran umat akhir zaman ini, bahwa syarat mutlak untuk bisa tegaknya kembali pemimpinan umat Islam ini adalah mengamalkan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Wajib hukumnya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Bagaimana wujud daripada mengikuti ini? Lain tidak adalah dengan hidup berjamaah. Alaikum bil jamaati wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian untuk selalu hidup berjamaah dan jauhi oleh kalian untuk hidup bergolong-golongan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sungguh setan itu selalu bersama atau membersamai orang-orang yang hidup berpecah belah. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan ketahuilah bahwa setan itu dari orang-orang yang berjamaah dia menjauh. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Maka barang siapa yang hendak tinggal dalam surga, hendaklah dia ilzam pada al-jamaah. Artinya ilzam ini adalah mengikat diri, artinya mendekatkan diri dan membaiat seorang imamul muslimin supaya sama-sama berada dalam kehidupan berjamaah dan berimamah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan akhir daripada ayat 152 tadi. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, setelah itu ya, setelah manusia memilih akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kemudian Allah memalingkanmu dari mereka. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari mereka, yakni dari mereka orang-orang yang menjadi musuh sungguhnya. Bahkan pada ayat berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana keberpalingan mereka itu adalah lari para ikhwan ya. Lari dari medan perang itu, ibarat dari kancah peperangan. Sampai istilahnya nggak noleh ke belakang, saking merasa takut itu. Ya. Walau qad afa ankum, namun Allah telah memaafkan kamu. Jadi dengan sikap yang katakanlah tidak patuh, tidak taat tadi,
kemudian menjadikan orang-orang yang semula sudah hampir menang, katakanlah seperti itu ya, mereka berpaling dari, lari meninggalkan medan perang itu para ikhwan. Walaqad afa ankum, dan sungguh kami Allah SWT telah memaafkan kamu. Artinya ini agar tidak menjadi beban pikiran bagi para sahabat setelah mereka memaksiati akan Rasul Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka lantaran itu menjadi kalah dari peperangan Uhud ini para ikhwan. Jadi supaya tidak menyesal terus-menerus, supaya ada kembali ya perasaan mereka itu akan ada lagi pertolongan Allah SWT manakala mereka memperbaiki diri mereka dengan hidup selalu mentaati Allah dan Rasul. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah itu memiliki karunia yang besar, tentunya memiliki karunia atas orang-orang yang beriman. Jadi ini karunia Allah SWT yang dianugerahkan pada orang beriman adalah bukan hal yang sepele. Sebab banyak orang yang bisa karena kecewa yang mendalam, istilah kita sekarang ini, bisa stres karena selalu berpikir bahwa sumber kekalahan ini berasal dari kami, kata pasukan yang terlanjur turun untuk mengambil ghanimah yang berserakanlah, katakanlah di bawah itu, yang ditinggal mati oleh pihak musuh yang sudah terbunuh dan pihak musuh yang lari keluar dari medan laga itu, medan pertempuran itu. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat hamba Allah rahimakumullah. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat dakwah dari para pendahulu-pendahulu kita, mengarahkan hidup kita ini untuk senantiasa hidup dalam kehidupan berjamaah dan berimamah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta ulil amri, dan kekuatan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in, al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.